Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat semua? Pasti baik kan? Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang jumlah atau faktor yang mempengaruhi kematian. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, saya lanjut. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah semakin banyak orang yang terkena virus corona positif. Di Indonesia sampai hari kemarin per 14 Maret itu ada 96 penduduk yang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal. Nah, kebetulan 1 orang yang meninggal ini di daerah Solo, tempat tinggal saya. Nah, sehingga akhirnya di Solo kemarin itu diputuskan bahwa siswanya libur selama 14 hari mulai besok Senin ini. Nah, terus saya jadi bertanya, kenapa sampai diliburkan? Karena itu pasti berkaitan, takutnya nanti penyebaran virus menjadi semakin banyak dan peluang orang yang meninggal itu juga semakin besar. Nah, saya lanjut. Akhirnya saya punya ide untuk buat video ini. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kematian atau mortalitas? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, faktor yang mempengaruhi kematian ini atau mortalitas ada 2, yang mendorong atau disebut dengan pro mortalitas dan juga penghambat atau yang disebut dengan anti mortalitas. Kita lihat yang pertama dulu adalah faktor yang mendorong tingginya suatu kematian di suatu daerah. Yang pertama jelas itu adalah gaya hidup yang buruk. Gaya hidup yang buruk dari masyarakat ini bisa kita lihat misalnya mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan makanan apa yang mereka makan. Kemudian mungkin banyak yang misalnya suka begadang, atau mungkin suka minum minuman keras, atau mungkin suka merokok gitu, sehingga akhirnya di kemudian hari, mungkin sekarang tidak akan ada efeknya, tapi mungkin belasan tahun kemudian orang-orang ini akan terkena berbagai penyakit yang akan mempercepat proses kematian mereka. Mungkin terkena TBC, jantung, stroke, kolesterol, kemudian apalagi ya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti itu. Nah, intinya ini kan berkaitan dengan gaya hidup mereka. Suka begadang itu juga termasuk bisa mempengaruhi orang itu mudah sakit dan akhirnya bisa meninggal. Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya sarana prasarana kesehatan. Nah, bayangkan kita tidak ambil contoh seperti di Surabaya. Surabaya itu fasilitas kesehatan lengkap, rumah sakit banyak, dokter banyak. Tapi bagaimana kalau itu di daerah-daerah lain? Seperti di daerah terpencil, saya pernah lihat ada suatu daerah yang tidak ada dokternya, tidak ada rumah sakitnya, yang ada hanya perawatnya, dan perawat itu tidak memiliki banyak obat. Nah, akhirnya perawatnya itu menggunakan obat yang sudah kadaluarsa supaya hanya untuk uji coba apakah pasiennya itu akan sembuh atau tidak. Atau kalaupun tidak sembuh juga dia pasti akan meninggal. Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu faktor yang berikutnya. Yang ketiga adalah faktor bencana alam. Bencana alam ini bisa itu karena faktor banjir, bisa karena letusan Gunung Merapi, kemudian bisa karena tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh kemarin, itu yang meninggal ratusan ribu orang, sehingga otomatis tingkat pertumbuhan penduduk di daerah itu juga akan menjadi rendah karena tingkat kematiannya tinggi sekali. Kemudian juga letusan gunung berapi, banjir, atau juga tanah longsor. Tanah longsor beberapa kali saya pernah lihat videonya, itu dia langsung kayak menutup suatu kampung karena saking besarnya tanah
tanah longsor itu tanahnya turun dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak hanya menimpa satu atau dua rumah tapi langsung hampir satu pemukiman misalnya, itu juga bisa. Kemudian faktor yang lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Ini misalnya seperti apa? Contoh paling gampang, misalnya kalian atau kita buang sampah secara sembarangan. Sampah ini kan pasti akan menjadi bibit penyakit misalnya. Jadi bibit penyakit, mungkin kita jadi kena penyakit diare, atau mungkin apalagi yang berkaitan dengan sampah itu. Nah, jadi kebersihan ini kemudian, atau juga ini penyakit demam berdarah misalnya, itu juga salah satu faktornya karena nyamuk itu berkembang sangat banyak, biasanya di tempat genangan air atau banyaknya sampah yang ada. Kemudian juga bisa jadi kondisi ini, misalnya kecelakaan lalu lintas. Nah, di kota-kota besar kadang-kala sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Terakhir kemarin, sebenarnya bukan kecelakaan sih, tapi keteledoran orang. Jadi terakhir kemarin itu saya pernah baca seorang ibu-ibu yang mungkin sedang belajar nyetir mobil, dan dia tidak sengaja menabrak seorang wanita yang sedang hamil, sehingga otomatis mengakibatkan wanita itu dan bayinya meninggal. Ini kan termasuk kecelakaan lalu lintas maksudnya, bukan sesuatu yang disengaja. Dan itu hanya satu contoh aja, ada banyak contoh lain. Mungkin kan orang suka kebut-kebutan. Nah, itu juga kalau tidak hati-hati bisa menabrak pengendara yang lain tentunya. Atau mungkin kayak ya ya itulah, pokoknya berkaitan dengan dengan lalu lintas, apa kita tertib atau tidak. Dan yang terakhir berkaitan dengan wabah, nah atau penyakit menular. Nah, ini adalah contohnya seperti penyakit corona tadi. Penyakit corona itu dia termasuk wabah kalau tidak segera diatasi, karena orang yang menderita itu kebanyakan orang yang menderita itu pasti kalau misalnya mereka meninggal, kebetulan yang meninggal itu rata-rata yang masih usianya sudah tua, atau dia itu masih balita misalnya. Peluang untuk terkena pasti tinggi sekali karena daya tahan tubuhnya itu tidak sekuat yang usia produktif seperti itu. Nah, atau juga faktor bunuh diri. Nah, bunuh diri ini juga termasuk mempengaruhi tingginya suatu kematian. Saya pernah melihat di tayangan di Gunung Kidul, itu tinggi sekali kematian orang bunuh diri di sana, sampai pemerintah daerahnya itu membuat suatu peraturan untuk mencegah bunuh diri di sana. Dan itu satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang membuat suatu peraturan terkait dengan bunuh diri. Nah, karena di sana ada suatu mitos yang namanya pulung gantung begitu. Jadi kalau ada semacam, intinya ada suatu tanda bahwa orang itu pasti atau seseorang akan meninggal karena bunuh diri di kawasan itu. Nah, kemudian juga tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan pembunuhan yang sangat tinggi di masyarakat. Entah pembunuhan mungkin karena karena kejahatan. Kebetulan yang terakhir saya baca kejahatan itu kejahatan sangat parah sekali yang dilakukan oleh seorang gadis usia 15 tahun. Dia membunuh seorang bayi, seorang anak usia 5 tahun karena suatu alasan, tidak ada suatu alasan yang khusus sebenarnya. Jadi itu sudah masuk kategori psycho seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor yang menghambat kematian, atau disebut juga dengan antimortalitas. Misalnya adalah kita menerapkan gaya hidup sehat. Misal nih, kita itu sudah usianya tidak muda lagi, kita itu sudah mulai mengurangi kebiasaan begadang,
kita mengurangi kebiasaan merokok, kemudian kita mengurangi kebiasaan makan makanan fast food, kemudian kita juga mungkin mengurangi makan makanan yang bisa memicu suatu penyakit, misalnya daging, misalnya apa ya, kita ada kayak daging babi misalnya. Kalau usia sudah tua, saya pikir itu sangat riskan sekali untuk makan makanan seperti itu, karena bisa membuat seseorang mungkin meninggal. Kemudian juga karena fasilitas kesehatannya sudah baik, kita beruntung di Indonesia itu ada BPJS, sehingga kalau kita sakit, saya ambil contoh seperti Surabaya, kita bisa langsung menuju ke Vaskes. Jadi kita merujuk ke dokter Vaskes, kita akan mendapatkan penanganan, bagaimana untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang ringan. Kalau misalnya kita nanti ternyata penyakitnya itu parah atau berat, kita nanti akan dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi, ke rumah sakit. Karena kebetulan dulu saya pernah merasakan, saya kena penyakit saraf tulang belakang yang saya sampai harus disarankan operasi, tapi akhirnya saya tidak melakukan operasi seperti itu. Jadi ini fasilitas kesehatan yang memadai, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Seperti kalau dari pemerintah ya itu tadi melalui BPJS untuk meringankan biaya rumah sakit, biaya pengobatan. Kemudian berikutnya, faktor yang menghambat itu adalah kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ayo teman-teman, kalian harus biasakan untuk membersihkan sampah di sekitar kalian. Kemudian jangan biarkan rumah kalian itu pengap, kondisi udaranya itu cuma intinya misalnya kalian rumah itu jendela juga selalu terbuka biar udara itu bisa keluar masuk dengan baik. Nah, itu kan otomatis akan mempengaruhi kesehatan kita juga kalau kondisi udaranya bersih misalnya. Atau mungkin saluran airnya juga harus dipertimbangkan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya membuat septic tank, itu juga harus lokasinya yang tepat, jangan sampai terlalu dekat dengan sumur supaya kita nanti tidak terkena penyakit. Nah, ini contoh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apalagi misalnya dengan adanya penyuluhan kesehatan. Contoh paling gampang sekarang, begitu ada kasus corona, maka di berbagai instansi, entah melalui media televisi, sekarang melalui media sosial, atau mungkin kayak kemarin di tempat saya, di sekolah saya itu ada semacam seminar tentang bagaimana cara menghadapi penyakit dari virus corona ini. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya penyuluhan supaya masyarakat aware bagaimana cara untuk mengatasinya dan untuk mencegah supaya itu tidak terkena pada kita, penyakit apapun itu. Apalagi yang sekarang sedang mewabah, jadi kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Kemudian selain itu juga dengan adanya obat yang murah. Nah, kembali lagi, kita kalau misalnya saya seringkali berobat dan saya menggunakan dana BPJS, saya selalu pasti akan mencari obat yang murah. Istilahnya itu obat yang intinya murah, itu aja. Obat yang murah, tidak harus yang merek mahal, karena kalau misalnya buatan pabrik apa sih istilahnya ini, gara-gara saya kalau lihat video ini semuanya lupa saya. Tapi intinya obat yang itu terjangkau, jadi bukan buatan pabrik, karena biasanya kalau buatan pabrik walaupun kandungan bahannya sama itu mahal sekali. Kemudian juga kesadaran masyarakat bahwa bunuh diri itu dosa. Saya yakin dan percaya bahwa di agama Nasrani ataupun Islam itu pasti melarang yang namanya bunuh diri, karena itu dianggap satu dosa. Kalau misalnya setiap masyarakat itu yakin bahwa setiap masalah pasti akan ada solusinya, maka mereka tidak akan mudah begitu saja melakukan tindakan nekat bunuh diri. Jadi
hal ini perlu ditekankan mulai dari motivator atau mungkin dari pemuka agama mengenai pentingnya kesadaran umat manusia bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki masalah, tetapi Tuhan pasti juga menyediakan solusinya. Seperti itu. Kemudian juga kalau di dalam faktor yang mendorong tingginya kematian tadi adalah perang, otomatis faktor yang menghambat ini adanya situasi damai. Siapa sih yang nggak pengen damai? Kalau misalnya saya dan kita semua pasti tidak ingin mengalami perang. Jangankan perang dengan negara lain, adanya konflik di dalam negeri saja, kita pasti akan khawatir kok. Siapa tahu ada kerabat kita yang akan jadi korban. Apalagi kalau misalnya kita itu punya saudara yang tinggal di Papua, atau kita punya saudara yang bekerja sebagai tentara dan ditugaskan di Papua dan menghadapi konflik dengan organisasi pemberontak OPM, Organisasi Papua Merdeka, itulah misalnya saja. Nah, pasti kita akan khawatir jangan-jangan mereka akan meninggal dalam konflik bersenjata seperti itu. Ini dalam contoh skala kecil. Bayangkan kalau kita berperang dengan negara lain. Kita tahu di Perang Dunia Kedua saja korban meninggal itu lebih dari 20 juta. Puluhan juta meninggal. Nah, jadi kita pasti akan berharap supaya kita tidak memiliki konflik bersenjata, baik itu dengan pemberontak di dalam negeri atau dengan negara lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga tingkat pendidikan yang tinggi. Kenapa sih kok tingkat pendidikan yang tinggi itu bisa mempengaruhi atau bisa menghambat tingginya kematian? Bayangkan kalau misalnya saya berpendidikan tinggi, setidaknya saya akan memiliki informasi yang cukup baik mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan. Oh, saya itu harus menjaga makanan saya, menjaga gaya hidup saya, menjaga apapun itu supaya saya itu bisa hidup lama tanpa terkena penyakit apapun. Nah, hal-hal seperti ini itu orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi jauh lebih aware dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya rendah. Jadi, dan kebetulan di negara-negara maju semua penduduk yang tingkat kematiannya rendah itu mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang baik, yang tinggi, sehingga mereka itu sadar akan kesehatan dan berusaha untuk menerapkan cara atau gaya hidup untuk bisa selalu sehat. Nah, itu semua adalah pro-mortalitas dan anti-mortalitas. Sampai di sini kalian paham? Saya harap kalian paham, dan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah ini dan nanti saya akan jawab pertanyaan.